Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, semoga senantiasa sehat dan juga semangat di awal tahun 2024 ini. Tentunya saya Salsakina dapat kembali menyapa Anda dalam dialog spesial hari ini. Pemirsa, sektor pertanian masih menjadi andalan perekonomian di Indonesia. Bahkan rendahnya inflasi masih mengandalkan sektor atau suplai pangan yang terjaga khususnya di Indonesia. Dan hari ini kita masih membahas mengenai sektor pertanian di Kabupaten Lampung Tengah, dan sudah hadir bersama kita di sini. Pertama datang dari Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Pak Sumarsono. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Salwa. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat, seger, semangat, dan tetap berjuang garda depan untuk rakyat, Tetap bangsa, dan negara. Luar biasa sekali Pak Marsono. Pemirsa, sama seperti dari dulu ya, sampai sekarang semangat Pak Marsono ini tidak bisa diragukan. Apalagi di tahun ini kan tahun yang banyak dikatakan tensinya ini lagi tinggi-tinggi. Tapi tetap harus semangat ya Pak ya. Tetap mendamaikan masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah. Dan selain dari Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah, sudah hadir bersama kita juga di sini, datang dari tokoh petani di Nambah Dadi, Pak Supriyanto. Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak Supri ya. Oke. Baik, saya akan ke Pak Ketua dahulu. Di tahun 2023 kemarin kan kita sempat mengalami apa ya, kemarau, hingga sekarang di awal tahun ini kembali lagi ke musim penghujan. Ini bagaimana Pak dengan pergantian musim ini, kondisi pertanian di Kabupaten Lampung Tengah membaik saja atau tidak? Ya, kalau dikatakan tidak, hari ini mulai menggeliat mereka bercocok tanam. Disampaikan baik-baik saja, kondisi sekarang perekonomian rakyat, petani yang kebetulan banyak petani gurem, itu kan lagi susah. Karena dampak dari El Nino itu kan sangat luar biasa. Dan inilah pada saat inilah paceklik yang sesungguhnya. Karena ada rentang waktu kurang lebih 3-6 bulan, petani tidak mendapatkan panen. Tidak bisa panen karena cuaca ekstrim yang namanya El Nino tadi. Sehingga mereka tidak bercocok tanam. Pada saat mereka tidak bercocok tanam, otomatis mereka tidak mendapatkan penghasilan. Baik, itu di kisaran bulan berapa itu Pak? El Nino itu berdampak mulai di bulan 7. Di bulan 7 di Lampung Tengah? Bulan 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bahkan sampai akhir tahun? Sampai akhir tahun. Hari ini mereka mulai bercocok tanam. Walaupun kemarin saya sudah melakukan mitigasi kepada mereka untuk melakukan percepatan pola tanam dengan cara gogorancah. Alhamdulillah pola tersebut diikuti dengan pembagian bagi seperti biasa Salwa. Saya selalu menyiapkan bibit untuk petani saya ya. Sudah kita bagikan dan mereka kita vegetasi, kita edukasi untuk dilakukan percepatan dengan pola tanam gogorancah. Alhamdulillah sudah bagus. Walaupun begitu, hari inilah saatnya negara hadir karena musim paceklik. Oke, baik. Dan agar pemirsa dapat gambaran juga pola tanam apa Pak? Pola tanam gogorancah. Gogorancah itu seperti apa Pak? Jadi gogorancah itu dia ditanam dengan pola langsung padi langsung ke tanah, bukan disemai dulu. Kalau sawah biasanya kan disemai dulu, kemudian dicabut, baru ditanam lagi. Kali ini tanah diolah, posisi begitu ada hujan kemarin karena ada mongso kalau orang Jawa ya, di akhir bulan 11 mereka sudah bisa ditajuk. Alhamdulillah ada banyak juga yang mau melakukan, sehingga mungkin dalam waktu paling lama 2 bulan sudah ada yang mulai panen padi. Sudah mulai panen, baik di bulan 11 mungkin di Januari, ya, Februari ini. Januari akhir atau di pertengahan Februari atau di akhir Februari mereka sudah panen. Padahal air baru masuk sekitar seminggu yang lalu kan. Dari seminggu yang lalu, luar biasa. Di sini artinya Pak Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah langsung segera memberi solusi ya Pak ya. Ya, seorang pemimpin itu kalau rakyatnya susah kan harus ada di depan. Baik. Pada saat mereka sudah satu rampak barisan, dia ada di tengah-tengah memberi semangat. Pada saat rakyat ini sudah senang, kita ada di belakang untuk mendorongnya. Nah itulah slogan yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara, ing ngarso asung tulodo, di depan memberi contoh, ing madya membangun kerso, di tengah-tengah memberikan semangat yang berkobar-kobar, tut puri handayani, di belakang memberikan dorongan. Nah ini yang harus kita lakukan seorang pemimpin. Bukan pada saat rakyatnya susah pemimpin berpesta pora,
pada saatnya lagi berjuang pemimpinnya meninggalkannya, dan pada saat rakyat sudah mulai jalan ke depan, pemimpinnya tidak ada di mensupportnya. Nah, kalau semua melakukan ini, insya Allah semua akan ada dalam satu rampak barisan untuk mencapai sejahtera bersama Indonesia Raya. Oke, dan itu menjadi prinsip yang kuat ya Pak, bukan karena sudah mau mendekati tahun pemilu, itu bukan. Salwa, kalau watak itu kan sulit berubah ya. Baik. Cuman kalau watuk atau batuk memang ada obatnya. Cuman kalau watak kan nggak ada. Hari ini banyak sekali orang baik, semuanya berkeliling, tiba-tiba menjadi baik, Tiba-tiba menjadi baik. tiba-tiba menjadi ramah, tiba-tiba menjadi dermawan, rajin silaturahim. Ini biasanya kalau udah kayak gini nih, tahun politik, wah, ya kan? Semua tebar pesona. Nah, hehe. Oke, jadi Dari ini 5 tahunan. Masa mau baik kok 5 tahunan? Nah, Salwa kan bisa menilai saya, wah, kita sudah lama lo kenal, kita sudah lama tahu kan. Nah, apakah ada perubahan yang signifikan? Pertama, Salwa kenal sama Sumarsono sebelum jadi ketua DPRD dan setelah jadi ketua DPRD. Nah, itu aja. baik. Itu yang namanya track record, jejak rekam. Oke. Nah, ini jadi salah satu kunci juga nih untuk pemirsa yang ada di rumah. Yang dilihat adalah track recordnya Pak ya, Iya. bukan pada saat masa-masa kampanye seperti ini. Hehehe. Kalau sekarang semua bisa dibungkus, preman aja bisa-bisa pakai sorban, man. Oke, kalau begitu saya mau langsung cross check, mau tanya langsung sama Pak Supri. Ini Pak Supri sebagai tokoh petani di Nambah Dadi, ini pada saat situasi El Nino yang begitu berat harus dialami oleh seluruh petani, ini bagaimana saat itu Pak, kalau boleh cerita? Iya, memang kami kemarin sempat mengalami kemarau panjang ya, mungkin seperti yang dikatakan Pak Ketua tadi, dampak El Nino. Jadi petani yang tidak mengambil langkah untuk seperti apa yang beliau sarankan untuk gogor rancah, ya akhirnya sekarang ini mereka kerepotan, jadwal tanamnya menjadi mundur. Benar. Tapi alhamdulillah bagi petani yang berani mengambil sikap menuruti saran beliau, gogor rancah, ya ini Gogor rancah. padi sudah berumur lebih dari 1 bulan. Artinya 2 bulan lagi akan panen. Jadi ya dampak kekeringan itu memang harus membutuhkan keputusan sikap yang tepat. Baik. Dan sebenarnya metode gugur rancah itu memang metode yang baru diketahui oleh masyarakat, khususnya petani. Apa sebenarnya sudah lama dilakukan emang pada masa-masa seperti ini? Tapi jangan dijawab dulu Pak Supri. Pak Ketua, nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Dan untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Spesial. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dialog Spesial, dan kita masih berbincang bersama Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah dan tokoh petani di Nambah Dadi. Baik, Pak Supri, bagaimana ini pola ini atau metode ini baru diketahui oleh petani, sejak diberitahu oleh Pak Ketua, atau sebenarnya pola ini sudah dari dulu dilakukan? Sebetulnya kalau petani di Nambah Dadi, bukan hanya di Nambah Dadi ya, sebetulnya sudah mendunia, menasional ya. Bahkan pada, saya ingat saya masih kecil dulu, pada tahun 80-an itu Bapak Menteri Pertanian sudah pernah datang ke Nambah Dadi, bahkan pada saat itu mencanangkan gogor rancah. Oh, baik. Artinya tidak mungkin petani tidak kenal istilah gogor rancah. Hanya mungkin ya barangkali petani ini kurang berani mengambil sikap yang agak berbeda daripada kebiasaan mereka. Petani ini, Mbak, sudah terbiasa dengan sistem persawahan. Walaupun dengan segala keterbatasan, air irigasi yang ada di tempat kita ini, Wais Putih ini sangatlah
jauh dari kata-kata cukup untuk mengairi luas persawahan yang ada di tempat kita. Ini nampaknya juga beliau Pak Sumarsono juga alhamdulillah sudah memperjuangkan bagaimana supaya bendung Wais Putih ini ditingkatkan sehingga kapasitas pengairannya bisa lebih luas. Tapi dengan kembali kepada petani, petani sudah terlanjur terbiasa dengan sistem persawahan yang mereka hanya semacam sudah tradisi ya. Tradisi mereka buat penyemaian dulu, kemudian nanti umur 17 sampai 25 hari mereka cabuti, kemudian baru ditanam lagi. Yang seperti itu yang mereka laksanakan. Kalau diminta atau diajak untuk gogorancah, ya hanya beberapa petani yang. Hanya beberapa petani. Artinya di sini faktanya tidak semua petani mengikuti ya Pak Ketua ya, karena ini memang kesulitannya di mana? Rata-rata. Nah ini kan tinggal lagi-lagi bagaimana membuat paradigma baru kan. Perubahan cuaca ekstrim dan perubahan alam juga harus kita sikapi dengan arif kan. Kalau dulu musim itu bisa diprediksi, sementara sekarang tidak. Nah paradigma baru yang saya maksud memberikan edukasi kepada para pejuang pangan tersebut, para petani ini, bahwa yang namanya padi itu sebetulnya tidak membutuhkan air yang banyak. Yang dibutuhkan hanya partikel air. Partikel air. Nah, jadi yang penting tanah ini basah, kemudian tidak perlu ada tanah genangan air sebetulnya. Nah makanya kita membuat yang namanya klinik pertanian, dan sudah kita coba di sana. Bahkan sudah coba. Sudah saya lakukan, sudah saya coba. Ada 2 titik kita membuat tempat seperti itu. Kita pakai cara gogorancah di musim tanam. Sebetulnya kan hanya menjelaskan kepada mereka bahwa bedanya gogorancah dan tidak, itu kan hanya ketakutan mereka terhadap tumbuhnya rumput. Karena dengan pola gogorancah rumput tumbuh agak banyak ya, seiring dengan tumbuhnya padi. Harusnya mereka juga, saya lupa memberikan perhitungan kepada mereka, kalau ditajuk itu paling tidak mereka tidak nyabutin lagi atau daud, untuk membutuhkan daud, menyiapkan lahan untuk persemaian, ya kan, sudah itu memperlakukan selama persemaian. Nah kalau dihitung ini biaya dan waktu antara pada saat persemaian dan dengan ditajuk, saya rasa masih murah ditajuk. Karena pada saat nyabut dan tanam lagi membutuhkan per hektar itu kurang lebih sekitar 1.500.000 bahkan sampai 2 juta. Tapi begitu sudah kita tajuk, bahkan bisa dikerjain sendiri sama suami atau istri, suami istri atau gotong royong sama tetangganya. Pada saat biaya ini kan nggak keluar 2 juta. Ya kan? Nah biaya yang 2 juta ini bisa dialihkan untuk melakukan pembersihan gulma atau rumput tadi pada saat ditanam gogorancah. Nah, inilah yang harus bersama-sama, wah. Ini salah satu media yang juga saya rasa nanti akan banyak yang nonton dan lain sebagainya, bahkan saya sebarkan nanti supaya paradigma ini, pola pikir ini juga diterapkan sama yang lain. Nah, dihitung sisi ekonominya. Karena apapun yang terjadi mereka akan mengharapkan hasil. Nah kalau setelah dihitung seperti ini ternyata hasilnya biayanya lebih murah, kenapa tidak? Nah itu loh Pak maksud saya. Jadi yang paling signifikan adalah sebenarnya kalau dari biaya lebih murah dengan gogorancah, cuma mereka ketakutan akan tumbuh rumput yang banyak dan sulit membersihkan. Nah dengan kita bedah, dengan adanya klinik ini, dengan adanya uji-uji nanti yang harus kita viralkan, kita sebarkan sehingga mereka akan mau melakukan ini untuk percepatan mengingat. Nah, mengingat perubahan cuaca yang betul-betul sekarang nggak bisa diprediksi, jangankan kita. Salwa atau saya, Badan Meteorologi Geofisika meleset. Yang ahlinya ahli masalah cuaca. Ya kan? Apalagi kita. Nah, pada saat mulai musim tanam, ada hujan dan lain sebagainya. Kalau kata orang Jawa itu mongsonya masuk, tanah udah dingin, udah tajuk aja. Karena padi tidak membutuhkan genangan air,
tapi partikel air. Baik. Oke. Kemudian kalau misalnya dari segi kualitas, apakah bisa lebih meningkatkan produksi atau tidak dengan menggunakan gugur rancah ini, Pak Ketua? Nah, disinilah lagi-lagi kalau saya ini sudah membuktikan. Sudah langsung membuktikan. Langsung membuktikan. Bisa dilihat di lokasi. Nah, itulah nanti makanya kalau banyak sekarang ini orang kumpul karena pengajian terkait dengan rohani, spiritual dan lain sebagainya, saya akan melakukan pengajian terkait dengan pertanian di klinik pertanian ini secara periodik. Nah, dengan paradigma baru ini mudah-mudahan kedaulatan pangan, ketahanan pangan di Lampung Tengah akan mudah dicapai. Oke, luar biasa sekali spiritnya Pak Ketua. Kemudian kalau dari Pak Supri, ini artinya sudah pernah ya Pak mencoba dan berhasil dengan menggunakan sistem gugur rancah ini, hasilnya bagaimana? Sudah pernah. Ini testimoninya bagaimana Pak Supri? Sebetulnya kalau masalah hasil itu banyak faktor Mbak Salma yang mempengaruhi tentang hasil itu, mulai dari jenis bibitnya, pengolahan lahannya, sampai kepada metode pemupukan. Nah ini memang petani ini banyak yang berpendapat, ini mohon maaf Pak Ketua, kalau memang hasil sawah itu kalau dibandingkan dengan gugur rancah memang tidak ojo dibanding-banding nih kalau kata. Mengapa nih ojo karena dibanding-banding? hasilnya pasti bagus yang di sawah, tapi itu kan kata mereka karena karena lebih yakin dengan hasil yang di sawah. Tapi kalau gugur rancah dengan perlakuan pemupukan yang sama dengan yang di sawah, saya nggak percaya. Karena hasilnya tetap akan sama. Tetap akan sama. Oke. Nah, ini ada tanggapan Pak Ketua? Ya itu tadi kan, makanya klinik ini yang akan membuktikan. Oke, klinik ini akan. Klinik ini yang membuktikan. Dan saya kepingin akan banyak yang membuat ini, klinik-klinik seperti ini. Kalau dulu kan kita hanya punya kebun edukasi itu yang tempat kita kumpul, tempat itu kan. Nah sekarang udah banyak yang buat kan, ikut-ikutan. Ada yang buat saung inilah, saung itulah namanya kan. Nah begitu mereka sudah ikut-ikutan, kita melakukan lompatan Pak, klinik, ya kan? Klinik pertanian. Nah saya berharap sama, nah inilah kita yang harus yakin kebaikan tetap akan menemukan jalannya, ya kan? Kebenaran akan tetap menjadi pemenang dan bermanfaat untuk orang banyak. Itulah menjadi tujuan semua orang. Luar biasa, bermanfaat itu yang menjadi kunci. Itu yang menjadi kunci, Pak. Oke, terima kasih Pak Ketua, Pak Supri. Nanti kita lanjutkan kembali, dan untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Spesial. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dialog Spesial, dan kita masih berbincang bersama Ketua DPRD Lampung Tengah dan Pak Supri dari Tokoh Petani di Nambadadi. Baik, Pak Ketua, ini masih tentang sistem gugur rancah ini sepertinya menjadi masih perjuangan juga ya Pak ya, untuk literasi kepada masyarakat. Ini kira-kira butuh bantuan di pihak lainkah untuk bisa agar masyarakat ini benar-benar aware dan menaruh atensinya untuk mengenai sistem ini? Saya katakan pesimis, Pak. Pesimis? Awalnya saya pesimis, selalu pesimis. Makanya saya, walaupun ide ini sudah pernah saya canangkan, baik dengan dinas dan lain sebagainya, kementerian dan lain sebagainya, tetapi actionnya kan selalu lambat ya. Makanya saya selalu melakukan lompatan, melakukan sendiri dengan melibatkan orang banyak. Nah, progresnya nanti ayo kita lihat bareng-bareng. Kan gitu. Jadi saya lebih kepada sekolah lapang bukan teori. Ya, kalau namanya teori itu kan kita di atas meja. Tapi kalau sekolah lapang, ayo kita lakukan. Resikonya paling saya biaya lebih. Karena saya kumpulkan orang banyak, kemudian ayo kita tanam, tetap kita bayar. Setelah itu cara pemberian kolma juga memakai orang banyak, termasuk mengurangi kalau memang kebanyakan pada saat tajuk kita kurangi. Dan melibatkan orang banyak, tentu biayanya kan lebih. Karena saya sudah mengundang orang banyak dan saya ketua DPRD, wah, gak dikasih makan dia omongin pelit nanti, iya kan? Nah, bayarnya lebih murah juga salah, nanti katanya pelit orang pejabat kok bayarnya murah, kan gitu.
Tapi itu resiko. Itu resiko. Resiko saya sebagai pejabat publik yang bertanggung jawab kepada publik. Nah, artinya semua saya lakukan demi untuk terjadinya perubahan, paradigma baru, dan mencapai kedaulatan pangan supaya anak-anak bangsa ini tidak lagi menjadi pengemis nantinya bangsa ini. Hari ini kita harus impor beras. Baik, benar. Ini menjadi salah satu tradisi juga nih, Indonesia sekarang impornya lagi meningkat nih. Lah, impor berasnya lagi meningkat. Lagi meningkat. Sementara apa? Ada program food estate Iya. yang duitnya triliunan gagal. Lah wong nandur singkongnya gak iso loh, Wah. Iya kan? Nah, ini. Nah, klinik inilah yang akan kita jadikan ruang diskusi, tempat diskusi untuk para penggiat pertanian. Penggiat pertanian, baik yang milenial maupun yang kolonial. Ya kan? Baik oleh kelompok wanita tua, wanita tani maksud saya, maupun ya KWT kan bisa disingkatkan kelompok wanita tani. Karena rata-rata anggota KWT sudah tua, maka kita kasih nama kelompok wanita tua. Nah, sementara saya itu berkeinginan loh, Wah, ada regenerasi juga. Ada regenerasi terhadap pelaku-pelaku penggiat pangan. Yang sedihnya lagi, sekolah ini tujuannya kan supaya pintar, toh, Wah. Bukan kan sekolah itu kepengen jadi polisi, sekolah kepengen jadi TNI, sekolah kepengen jadi pegawai negeri, sekolah kepengen jadi ini dan itu kan. Sekolah itu tujuannya kan supaya pintar. Nah, kalau sudah pintar di bidang pertanian, Vietnam itu konsen di bidang pertanian. Banyak negara impor pangan dari tempat dia. Kalau di stop sama Vietnam, makan apa orang? Thailand ada teknologi? Enggak ada. Sekarang dengan bangga orang durian Thailand, durian montong dari Thailand. Karena tekniknya dinaikkan sehingga jadilah bagus. Nah, di Indonesia ini negara agraris, Wah. Yang matahari nggak pernah ingkar janji. Pagi terbit, sore tenggelam. Ya kan? Pada saat matahari terbit, fotosintesis terjadi. Pada saat tenggelam, mereka juga melakukan tugasnya. Lah, pada negara Eropa harus dengan rekayasa genetika dan lain sebagainya untuk bertani. Lah, kita cuma mau yang penting mau saja. Kok nggak mau melakukan? Nah, ini yang paradigma baru ini yang harus kita lakukan. Paradigma baru dan tetap pada pendapat bahwa memang pertanian ini adalah sektor yang paling utama dan unggulan. Ya, harus jadi faktor utama. Dan kira-kira nanti sosok pemimpin di masa mendatang ada tidak emang akomodir untuk kalau nggak mengakomodir itu, ya saya lakukan sendiri. Iya, dengan komunitas saya, ya kan? Atau kalau nggak kudeta, kita rebut kekuasaan itu untuk menjalankan program ini. Kalau mereka nggak mau loh ya, nah, saya kan udah memulai nih, udah ingatkan nih, ya kan? Tinggal mereka berpihak kepada rakyat apa enggak? Yang 70% mayoritas Lampung Tengah, Lampung, Indonesia, petani. Baik. Tapi terkadang timbul pertanyaan begini Pak, kadang kita melihat di beberapa artikel produksi itu meningkat, tetapi tidak seimbang dengan kesejahteraan petani. Ini sebenarnya letak masalahnya di mana? Oh, dari pemerintah belum berpihak kepada petani. Petani hanya dijadiin objek, bukan subjek. Ya kan? Harusnya pemerintah itu melakukan subsidi harga. Harusnya dari langkah. Lah iyalah. Iya kan? Lah mereka beli beras ke Vietnam sama Thailand sanggup kok. Iya kan? Kenapa membeli punya petani kita dengan melakukan subsidi harga nggak sanggup? Kenapa? Nggak dapat duit, Pak. Mereka lebih baik membuat proyek. Yang ya saya nggak boleh jelaskan loh ya. Ya, mereka lebih senang membangun proyek, membuat proyek dan sebagainya. Kan di kepala kita akan tergambar. Kalau rakyat sejahtera, pajak naik, gampang.
gampang bangun proyek itu. Iya kan? Nah, tinggal dipilih infrastruktur yang mana menjadi prioritas. Saya ketua DPRD, gaji saya persis yang didapat dari bupati, persis yang didapat dari Kapolres, persis yang didapat Kajari. Kalau saya kemudian masih seperti ini, artikan sendiri, Wah. Artikan sendiri. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Marsono, nih gambaran untuk pemirsa di rumah juga. Artinya harus hati-hati nih memilih pemimpin. Nah, itu yang penting, Wah. Baik, ini kita kembali lagi mengenai sistem gugur ranca ya Pak Ketua ya. Saya mau tanya ke Pak Supri. Pak Supri, ini kan sebagai tokoh petani, sebenarnya kalau menyerap dari ya keluhan-keluhan dari para petani mengenai pola ini, sebenarnya apa yang masih diragukan? Selain tadi yang sudah disebutkan Pak Ketua, karena rumputnya lebih banyak tumbuhnya, atau ada lagi? Sebetulnya tentang gugur ranca, ini petani ini hanya kurang apa ya, kalau dalam bahasa kita ini kurang edukasi yang terus menerus. Pemahamannya yang belum sampai. Pemahamannya kurang terus menerus. Padahal kami juga semua tahu di masyarakat bawah ini, kami semua tahu. Kita ini juga punya PPL gitu ya. Mestinya juga petani itu ada tempat untuk bertanya dan lain sebagainya. Tapi memang ternyata di bawah itu kondisinya masih seperti itu. Artinya untuk mengatasi gulma saja mereka ini sudah menyerah. Artinya alah nggak musah gugur ranca lah, nanti rumputnya susah dikendalikan kan gitu. Petani tahunya seperti itu. Oke, jadi ini masih terkait dengan edukasi, pemahaman yang belum sampai. Ini sepertinya solusinya hanya proses saja, waktu saja. Waktu. Makanya sekolah lapang tadi kan. Klinik ini nanti akan membuktikan, Pak. Oke, klinik yang akan membuktikan. Dan ini lompatan. Belum ada orang memiliki program klinik pertanian. Luar biasa. Biasanya klinik kesehatan, ya kan, yang langsung dapat duit. Lagi-lagi. Oke, baik. Profit oriented, ya kan? Kalau saya orientasinya, luar biasa sekali Pak. Semoga dengan seiring waktu ini bisa sampai juga edukasi para pertanian yang butuh waktu dengan klinik pertanian Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Dan saya yakin dengan perbincangan kita hari ini akhirnya mungkin sedikit banyak masyarakat akhirnya tahu juga dengan program ini. Nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kita, dan untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Spesial. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dialog Spesial, dan kita masih berbincang bersama Ketua DPRD Lampung Tengah dan juga tokoh petani di Nambadadi. Baik, Pak Ketua, artinya program klinik pertanian ya Pak ya, klinik pertanian ini baru dicanangkan di 2024 ini ya Pak? Iya. Ini bagaimana nih agar terrealisasi sesuai dengan yang diharapkan? Perlukah kerjasama dengan pihak tertentu atau seperti apa nih penerapan? Jadi konsep saya, ini saya buat mandiri. Saya kan dapat gaji, dapat tunjangan. Nah, sebagian gaji dan tunjangan yang saya terima, saya alokasikan untuk kegiatan klinik pertanian ini. Nah, itu kan. Nah, kalau klinik ini nanti berdampak sangat bagus, bukan tidak mungkin akan saya usulkan dalam memas anggaran untuk diadakan klinik pertanian programnya dalam APBD kita di pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah. Sesuai dengan kapasitas saya kan, yang ketua badan anggaran dan lain sebagainya. Nah, makanya pada saat saya melakukan ini kan pertama nih klinik pertanian, bahkan mungkin se-Indonesia baru ini, inovasi baru. Nah, kalau ini sukses, saya kepengen ya kembali jadi mentor. Jadi bagaimana ide dan gagasan yang kita jual ini kita aplikasikan mandiri tanpa membebani anggaran negara. Setelah berhasil baru kita tawarkan. Ini loh polanya. Nah, kalau nggak mau ya biarin aja, nggak mau kita tinggal perluas lagi. Kita buat lagi di mana, kita buat lagi di mana, seperti itu aja. Nggak usah. Saya tidak pernah bertanya apa yang diberikan bangsa dan negara ini kepada saya. Tapi saya selalu bertanya apa yang bisa saya berikan kepada rakyat, bangsa dan negara ini. Itu yang saya pikirkan. Dan tetap pasti masyarakat Lampung Tengah juga bisa menilai ya? Ya terserahlah. Karena ini adalah bagian dari Pakda Ibadah.
di samping ibadah-ibadah yang lain kan. Cuma masalah pangan ini kan masalah hidup dan matinya sebuah bangsa. Benar. Kalau petani ini demo 6 bulan saja gak bercocok tanam, karena nggak ada yang memperhatikan, nggak ada yang ngurus, apa yang mau kita makan? Baik. Ya kan? Kalau kita mau impor, berapa banyak devisa kita selalu habis. Nah, sementara sumber daya kita punya tidak dimaksimalkan, manfaatkan dengan baik. Oke, mantap, luar biasa sekali nih, semangat Pak Ketua selalu. Tetapi berbincang mengenai klinik pertanian ini kan layaknya sama seperti klinik kesehatan ya Pak. Ya. Maka secara keseluruhan ini layanan apa aja nih Pak nanti yang akan ditawarkan? Yang pertama, kita akan uji tanah. Uji tanah. Terkait dengan pH. Rakyat kita ini kalau nanam padi kan biasanya keluhannya bule. Nanam padi mentek. Nah, klinik ini nanti yang akan kita pakai untuk mengatasi itu seperti apa. Problemnya apa yang membuat kok jagung ini bule? Ya kan? Sama dengan kalau manusia, klinik manusia, itu kan orang kenapa kena penyakit ini, kan klinik. Iya, ada analisisnya. Ada analisisnya. Analisis inilah kita nanti perlu berkolaborasi dengan perguruan tinggi dan lain sebagainya, ahli dan sebagainya. Gak ada salahnya kan kalau kita jadiin narasumber. Pada saat mereka kita benturkan dengan masyarakat, saya yakin mereka masih punya hati. Sebetulnya mereka juga kepingin mengabdi, ya kan? Tapi pada saat mereka menjalankan tugas ini ada yang memanfaatkan untuk kepentingan pribadi, pasti mereka akan minta bayar. Karena dia tahu di situ ada duitnya. Tapi kalau kita orang tahu kita betul-betul juga berkorban dan berjuang, saya yakin semua akan bergerak bareng-bareng. Pengalaman itu pernah terjadi pada saat perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang namanya Perang 10 November. Pada saat Malabei dengan sekutu datang, rakyat dari seluruh Nusantara ini hadir. Soekarno sudah nggak sanggup lagi. Kemudian beliau datang kepada Syekh Hasyim Asy'ari. Syekh, saya sudah nggak kuat lagi. Bantu saya. Kemudian Syekh Hasyim Asy'ari mengeluarkan yang namanya resolusi jihad. Ini untuk bangsa dan negara. Membela negara bagian daripada iman. Berangkat. Kalah jenderal pemenang perang dunia kedua, mati. Hanya karena dengan resolusi jihad Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama itu. Nah, kalau ini ada yang melakukan dan betul-betul pure untuk berjuang untuk masyarakat, bangsa dan negara, saya yakin banyak yang akan terpanggil. Dan Pak Ketua masih optimis ya Pak, masih ada orang-orang seperti itu ya, yang hatinya masih murni membantu untuk memberikan ke bangsa. Kita ketuk, kita ingatkan, dan saya harus ada di garda terdepan untuk itu. Luar biasa. Oke, artinya di sini di klinik pertanian ini juga akan menggait profesional-profesional di bidang pertanian ya Pak ya? Ya. Yang pertama untuk Ya sebagai narasumber, ya kan? Sebagai narasumber. Kalau memang beliau jadi narasumber minta bayar, kita bayar. Entah sumbernya dari mana, apa donatur, atau saya menggandeng siapa lagi. Nah, kan begitu. Baik. Karena semua orang intinya kan kepingin mengaplikasikan ilmunya untuk kebaikan umat, rakyat, bangsa dan negara. Tetapi butuh mentor yang betul-betul mau untuk itu. Kita buat menjadi satu rampak barisan, berjuang untuk kedaulatan pangan anak bangsa. Luar biasa. Dan selain dari tadi pertama uji tanah, apalagi nih Pak kira-kira yang akan ada di klinik pertanian ini? Termasuk edukasi bagaimana mengatasi penyakit. Baik. Namanya klinik, ya kan? Termasuk mengatasi bagaimana aplikasi pupuk yang tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan tanaman. Kemudian masa tanam, banyak pokoknya. Sebetulnya itu problem-problem petani kita yang harus kita lakukan. Tadi disampaikan oleh tokoh petani, sebetulnya kita punya PPL, ya kan? Tetapi kan belum maksimal. Udah mereka sudah kerja.
bekerja tapi belum maksimal. Nah, ini yang harus kita gedor. Bagaimana petani membuat bibit sendiri? Ini juga problem ini. Ya kan? Bagaimana petani bisa mandiri pupuk? Nah, ini problem. Ini nanti selesai dengan klinik pertanian ini. Nah, contohnya ini, Wah. Ini di sini ada yang namanya padi. Kita tanam di pot. Ini nanti akan jadi bukti bahwa nanam padi tidak harus di tanah yang luas. Ini jagung di pot. Ini ada kunyit hitam. Ini ada lada perdu. Dan itu satu lagi yang potensinya sangat luar biasa. Ada yang namanya cabai Jawa. Cabai Jawa. Cabai puyang kalau kata orang Jawa. Yang itu nilai ekonominya juga sangat luar biasa. Karena 1 kilo harganya 60.000. Dan ekspor nampung sebanyak-banyaknya. Karena itu bisa menghangatkan badan. Nah, sementara di Eropa itu kan suhunya kalau musim dingin dia kan butuh itu. Penghangat badan. Makanya kita dulu dijajah, tujuannya penjajah itu adalah ngambil rempah-rempah. Itulah rempah kita. Milik Indonesia seperti lada perdu. Itu cabai puyang itu apa cabai Jawa itu. Nah, ini yang harus kita lakukan edukasi. Nah, klinik ini nanti yang akan terus membumikan ini semua. Satu itu, Wah. Jadi menarik sekali inovasi baru yang memang langsung digagas oleh Pak Ketua ya Pak ya, klinik pertanian. Tapi saya ingin tanya, apakah klinik pertanian ini nantinya ke depannya akan mendahului fungsi dari penyuluh pertanian yang memang sudah? Terserah mereka. Tapi jangan dijawab dahulu, Pak Ketua, tahan dulu, nanti kita jawab bersama-sama di segmen selanjutnya. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Spesial. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dialog Spesial. Baik, Pak Ketua, terhenti dari terserah mereka, walaupun mendahului fungsi dari yang memang. Jadi gini, Wah, semua akan kembali kepada niat. Niat menjadi PPA itu mau kerja atau mengabdi. Kalau kerja itu yang penting saya berangkat, sore pulang. Pagi berangkat, sore pulang. Tapi kalau mengabdi, itu berbeda. Kalau mengabdi itu paling tidak ada progres terhadap orang yang sudah disentuh. Misal progresnya target saya karena saya mengabdi bagaimana petani saya ini yang biasanya menanam padi dapatnya 5 ton atau 6 ton menjadi 10 ton. Artinya ada target yang menjadi kepuasan batin tersendiri. Karena puasnya batin, bahagianya seseorang itu kan bukan harta, bukan jabatan. Kalau bahagianya seseorang, manusia itu karena harta, nggak ada orang kaya itu stres. Nggak ada orang kaya itu stroke. Kalau bahagia karena tingginya jabatan, sama. Nggak ada pejabat stres atau stroke. Bahagianya hati itu adalah kesuksesan kita bermanfaat untuk orang banyak. Itulah bahagia yang sesungguhnya. Dan apakah ini dimiliki oleh si kaya atau si pejabat? Tidak. Bahkan si petani yang sederhana itu bisa ketawa dengan riang gembira, bisa tidur dengan nyenyak di kursi seperti ini. Saya biasa tidur di sini. Kenapa? Ya nggak ada beban. Sementara pejabat, kamarnya AC, bisa disetel dinginnya mau 17, 18, 19, 22. Makanan tersedia, buahan semua enak, makanan semua tersajinya enak. Tapi nyatanya stres, Pak. Iya kan? Nah, si kaum marhen tadi, pejuang pangan tadi, petani tadi, begitu lihat peta tadinya bagus, bahagia dia, Pak. Nah, ya kan? Iya kan? Luar biasa sekali. Nah, itu. Pak Ketua ini selain dari memang punya ide-ide yang brilian untuk program Lampung Tengah, ternyata motivator juga ya, Pak ya. Inspirasi di balik kata-katanya. Tapi kalau sebagai petani bahagianya apa nih? Bahagianya kami punya bukan punya ya. Kami sebagai warga di sini ditempati untuk klinik pertanian ini, saya menjadi punya harapan baru. Harapan baru. Saya punya harapan bagaimana petani minimal yang ada di sekitar sini nanti tahulah setidaknya berbagai
orang datang ke sini dengan segala macam persoalan, sehingga kami juga akan paham dengan hal itu. Dan di sini tempat sini nanti akan muncul wawasan baru, sehingga kami yang ada di sekitar sini ini mengenyam hasilnya. Setidaknya keberhasilan klinik ini juga keberhasilan masyarakat di sekitar sini. Baik, jadi sehingga kalau tadi yang dikatakan Gogor Rancah tadi, yang selama ini kita menunggu wai langitan, air yang datangnya dari langit untuk menggenangi sawah-sawah kami, sehingga nanti hanya cukup hujan 3 kali sehari. Vertikal ya, maksudnya 3 hari baru hujan, 2 hari baru hujan. Ini kita sudah bisa bercocok tanam, menanam padi dengan hasil yang mungkin nggak kalah dengan sawah. Baik, jika klinik pertanian ini memang harapan bagi seluruh petani, ini kira-kira Pak Supri ada masukankah agar ini benar-benar terlaksana sesuai dengan harapan? Mungkin terkait dengan masukan, masalah yang selama ini sampai sekarang belum tertangani? Ya, kalau sebetulnya saya kalau petani hanya berharap begini, dengan adanya klinik pertanian ini, sehingga kalau bahasa stakeholder ya, semua pihak ikut mendukung. Semua pihak harus ikut mendukung. Semua pihak itu artinya mulai dari petani. Jangan sampai ada petani yang saya kalau sudah nggak seperti itu enggak gitu ya. Bahasa-bahasa itu sudah lazim itu. Dari mulai petani mungkin sampai dengan birokrasi. Artinya dukungan dari pemerintah, sehingga ide bagus dari Bapak Sumarsono ini tidak bertepuk sebelah tangan. Benar. Itu harapan kami. Baik, mungkin sebagai tokoh petani juga Pak Supri harus ikut juga ya sampai ke lapisan terbawah untuk ikut mengedukasikan agar ide brilian dari Pak Ketua ini benar-benar sesuai dengan yang diharapkan. Dan sebelum ada klinik pertanian ini, memang dari para petani ini sebelumnya mengeluhnya ke siapa nih? Edukasinya mintanya ke siapa? Apakah ke penyuluh pertanian atau tidak? Kalau secara realitanya ini, Pak Supri? Realitanya jarang sekali ya. Kami itu dulu sudah pernah diadakan penyuluhan, dan bahkan PPL melalui korluhnya juga, karena saya juga ditokohkan dulu, jadi sehingganya kami itu tahu bahwa petani itu punya rembuk tani. Jadi setiap akan datang musim tanam itu kita berembuk, musyawarah, kapan ini jadwal tanamnya, bagaimana varietas apa yang akan ditanam, itu semua dibicarakan di dalam rembuk tani itu. Tapi nampaknya akhir-akhir ini tidak tahu apa saya yang kurang bergaul, rasanya tidak gitu. Tapi nyatanya rembuk petani itu hampir mendekati hilang. Jadi sehingganya setiap ada masalah, ini petani selalu sendiri mengatasi persoalan itu. Padahal pertanian itu harus ada kekompakan. Baik. Seperti contoh dalam masa-masa musim penyakit. Musim penyakit padi itu kalau mandiri petani, maka penyakit itu akan diobat di sini, lari ke sana, diobat di sana, lari ke sini, akan terus seperti itu. Tapi dengan kekompakan rembuk petani, bagaimana caranya kita kompak, hari apa kita adakan gropeyoan, atau hari apa kita adakan pengobatan secara menyeluruh, maka penyakit akan mati. Oke, jadi dulunya ada rembuk petani. Ya mungkin nanti rembuk petani ini bisa diwujudkan dalam klinik pertanian ini ya Pak ya? Salah satunya. Ya mudah-mudahan bisa seperti itu lah. Intinya tetap semangat mengejar kedaulatan pangan ini menggelora di hati saya, dan saya berkeinginan ya tadi seperti disampaikan oleh Pak Supri tadi, semua lapisan elemen masyarakat, stakeholder mendukung. Didukung atau tidak, saya tetap akan jalan. Akan tetap jalan. Luar biasa sekali. Dan ini kira-kira launchingnya kapan atau sudah ini sebenarnya klinik pertanian ini Pak? Atau masih perlu ada persiapan lagi atau tidak? Sudah sebetulnya, tapi kan terus, nanti kan terus kita undang dari kelompok A, kelompok B, kelompok terus akan kita undang. Tapi karena ini tahun politik kan, saya nggak mau menimbulkan fitnah.
Setelah proses politik ini selesai, baru semua akan kita datangkan, kita undang. Kelompok-kelompok tani, gapok tani itu kita ada diskusi di sini. Problemmu apa di sana? Problemmu apa di sana? Nah, nanti ahli akan kita datangkan. Pak Dokter, hari ini ya. Prof, hari ini ya. Nah, itu. Kita jadwal secara rutin. Ya paling kita siapkan aja makanan petani kan sangat sederhana. Singkong goreng, jagung bus, ya kan? Pisang goreng, pisang rebus, sudah cukup. Mereka udah bahagia. Dan ternyata mereka lebih sehat loh, Wah, daripada yang tadi itu, yang semuanya siap. Ya kan? Itu tuh kan sesuai dengan budaya Indonesia. Sesuai dengan budaya Indonesia. Sederhana. Oke. Jadi itu baru bisa dirasakan oleh para petani setelah Proses politik ini. Proses politik ini selesai. Kemudian selain dari program, saya ingin tanya terkait pupuk juga ini Pak. Ya. Kan ini menjadi salah satu yang tidak bisa lepas juga ketika kita membahas mengenai sektor pertanian. Tapi setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan dialog spesial, dan tentu saja di segmen terakhir ini kita akan membahas mengenai pupuk nih yang selalu ditunggu-tunggu, harapan demi harapan setiap hari ya oleh para petani. Untuk di 2024 ini kalau alokasi pupuk subsidi di Lampung Tengah bagaimana Pak? Ini meningkat atau justru menurun? Pupuk subsidi alokasi untuk di Kabupaten Lampung Tengah memang ada penurunan. Ada penurunan. Penurunan ini terjadi karena data berdasarkan kalkulasi memang jumlahnya sedikit, kan. Jadi selama ini kan petani maunya ada duit beli. Nah, tetapi selama ini kan banyak terjadi penyalahgunaan. Pupuk subsidi tiba-tiba ada di perusahaan A, perusahaan B. Sehingga pemerintah melakukan bagaimana karena zaman sekarang sudah modern dengan digitalisasi. Dengan kan? ERDKK. Artinya siapa yang tergabung dalam RDKK itu akan mendapatkan alokasi pupuk 50% dari kebutuhan. Jadi alokasi pupuk sekarang itu 50% dari kebutuhan. Kalau petani dalam 1 hektar biasanya memakai pupuk subsidi itu 5 kuintal, maka alokasi akan dapat 250 kg setiap musim tanam. Nah kemarin kebetulan ada keluar dari petani, kelompok tani, ada keterlambatan pupuk. Maka kemarin saya kumpulkan sekitar 400 petani dan saya langsung telepon Direktur Pupuk Indonesia, Direktur USRI terkait dengan keterlambatan pendistribusian pupuk subsidi karena pemerintah mencanangkan percepatan musim tanam. Dan dengan percepatan musim tanam, tentu petani membutuhkan pupuk. Nyatanya pupuk tersebut terlambat karena simpang siurnya pola daripada penyaluran pupuk ini tadi. Maka kemarin saya sampaikan, saya koordinasi dengan Kepala Dinas Pertanian dan lain sebagainya, semua petani wajib mendapatkan pupuk dan diberi alokasi untuk pupuk subsidi untuk padi, jagung, dan kedelai tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali, karena ini hak mereka, program pemerintah. Kalau pemerintah ngomong seperti itu tapi tidak ada, kan hoax namanya. Masa pemerintah melakukan hoax? Nah caranya, ya mereka difoto, KTP-nya difoto, yang ambil pupuk difoto sesuai dengan alokasi yang dia miliki. Misal punya lahan 0,5 hektar, maka dia akan mendapatkan hak 250 kg pupuk subsidi. Ya kan? Ya sudah, kasih itu, foto-foto, nanti perbaiki data kemudian. Data kemudian, perbaiki. Selama ini kenapa RDKK itu nggak dilakukan dengan baik? Salah petaninya, salah ketua kelompok, salah ketua Gapoktan, atau salah PPL, atau dinas. Ya kan? Kalau ini nanti masalahnya capil nggak nggak online, ya capilnya panggil. Ya kan? Nah kalau ini semua bergotong royong, bekerja bersama-sama, satu rapat barisan, ya saya rasa nggak ada masalah, Wah. Tidak ada masalah untuk pendistribusian.
perbankan bisa, ya kan? Perbankan sekarang kan udah pakai semua. Iya. Nah kenapa dengan usulan ini nggak bisa, bah main-main ini jangan-jangan, nah kan gitu, gampang kan? Sekarang ini kita suka nggak suka, mau nggak mau harus mencontoh sistem perbankan yang semua sudah memakai elektronik tadi loh. Nah kenapa pertanian kok nggak bisa? Masihkah ada permainan dengan alasan ini dan itu? Makanya saya minta kebijakan, kasih semua. Saya bertanggung jawab, petani saya jamin jujur. Untuk apa dia ngambil pupuk kalau nggak untuk pupuk tanamannya? Ya kan? Dan negara mengalokasikan subsidi pupuk dengan jumlah tak terbatas loh. Ya kan? Karena untuk mengejar kedaulatan pangan, krisis pangan dunia, dan lain sebagainya. Terus kenapa mereka dihambat? Kasih semua. Saya bertanggung jawab. Selesai. Alhamdulillah kemarin sore sudah terdistribusi pupuknya. Nah itulah kebahagiaan yang tak ternilai, Wah. Oke, baik. Sampai akhir. Dan kemudian kalau dari petani ini ada tanggapan mengenai penurunan pupuk subsidi di Lampung Tengah? Kalau petani ini betul yang dikatakan Pak Sumarsono tadi, bahwa kebanyakan kawan-kawan saya ini mengambil jalan singkat. Kalau punya uang beli, Langsung beli. karena pengetahuan mereka tentang elektronik itu sangat terbatas. Sangat terbatas. Dan nampaknya bukan hanya itu persoalannya, tapi kami kalau dikatakan melihat, saya itu nggak terlalu paham. Tapi saya merasa ada pihak-pihak tertentu yang justru membuat kondisi kami tetap tidak tahu, gitu, supaya petani ini tidak tahu proses yang sebenarnya bagaimana mendapatkan pupuk, gitu. Mohon maaf Pak, jadi sehingganya ada pihak-pihak yang tetap untung dengan adanya kesulitan petani itu, yaitu tadi akhirnya pupuk subsidi berada di perusahaan A atau di perusahaan B itu tadi. Jadi saya berharap berhentilah untuk mengambil untung dari kekurangan petani. Dan saya berharap orang seperti Pak Sumarsono itu tidak hanya 1, 2, 3 atau mungkin 10 orang satu seperti Pak Sumarsono, sehingga kita ini tidak larut dalam ketidaktahuan. Benar. Luar biasa sekali, dan semoga di tahun 2024 ini bisa benar-benar melahirkan sosok pemimpin yang sesuai dengan Pak Marsono yang diharapkan oleh tokoh petani. Dan Pak Marsono, Pak Supri, tidak terasa kita sudah di penghujung acara karena pemirsa sudah setia menyaksikan dialog kita dari awal hingga akhir. Mungkin dari Pak Marsono terlebih dahulu ada yang ingin disampaikan untuk pemirsa dulu. Baik, para pemirsa yang budiman, tahun ini tahun politik. Tahun ini akan banyak orang baik menjadi rajin bersilaturahmi, orang baik menjadi sangat rajin bersedekah, dermawan, murah senyum, dan lain sebagainya. Saya berharap di tahun politik ini Bapak Ibu semua tanggal 14 nanti datang ke TPS, jangan golput, dan gunakan hak pilih sesuai dengan hati nurani. Lihat calon yang akan Bapak Ibu pilih yang memiliki jejak rekam minimal 5 tahun ke belakang. Apa yang sudah dilakukan, sedang dilakukan, dan akan dilakukan oleh si orang-orang baik tadi yang berniat mengabdi kepada rakyat, bangsa, dan negara melalui jalur demokrasi. Sehingga tidak ada penyesalan ke 5 tahun ke depan dan akan mendapatkan pemimpin yang amanah, visioner, dan siap berkorban, berjuang untuk rakyat, bangsa, dan negara. Baik. Cukup? Cukup. Pak Marsono, luar biasa sekali. Dalam sekali pesannya ini benar-benar semoga masyarakat benar-benar ya Pak ya, di hari kasih suara 14 Februari bisa benar-benar memanfaatkan hak suaranya. Terima kasih Pak Marsono, terima kasih. Sama-sama Pak. Semoga sukses ya. Amin.
Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih juga untuk pemirsa yang ada di rumah. Semoga kedepannya khususnya para petani yang saat ini sedang menyaksikan perbincangan kita di sektor pertanian ini benar-benar dapat menggunakan hak suaranya untuk memilih pemimpin yang benar-benar akan membawa perubahan untuk Indonesia lebih baik. Karena kalau sampai asal memilih, ini juga nantinya berujung akan mensengsarakan para petani khususnya di Kabupaten Lampung Tengah. Saya Salsa Sakinah, waktu yang bertugas pamit undur diri, sampai jumpa di dialog spesial berikutnya.